Saudara-saudara, lembaga yang mengajarkan ya, kemudian juga mengembangkan, memperkenalkan mengenai pembentukan CSIRT itu adalah Software Engineering Institute yang berada dalam wilayah Carnegie Mellon University di Pittsburgh. Di situ mereka selain mengadakan pelatihan juga memiliki white paper ya, bagaimana cara membentuk sebuah CSIRT. Nah, dalam buku versi terakhirnya disampaikan bahwa ada 8 langkah utama dalam pendirian CSIRT yang seyogianya dapat dilakukan oleh mereka yang ingin mendirikan institusi ini di tempatnya masing-masing. Langkah pertama adalah dapatkan dukungan dari manajemen puncak. Karena walau bagaimanapun ini merupakan bagian tak terpisahkan dari sebuah institusi, organisasi, atau perusahaan. Setelah itu lakukan pengembangan rencana strategis dari CSIRT yang ingin dibangun tersebut. Nah, untuk itu di langkah ketiga Anda perlu mengumpulkan berbagai informasi relevan yang dibutuhkan untuk mengembangkan CSIRT. Langkah yang keempat adalah merancang dan menetapkan visi dari CSIRT yang akan dibangun, agar seluruh stakeholder organisasi mengetahui maksud dari keberadaannya. Setelah itu barulah melakukan komunikasi, mengkomunikasikan, mengedukasi, mensosialisasikan visi dari CSIRT dan rencana operasionalnya ke segenap pemangku kepentingan dalam organisasi. Kemudian setelah semuanya sudah dipersiapkan, lakukan launching, mulai mengoperasionalkan CSIRT sesuai dengan rencana. Nah, sambil mengoperasikan tentu saja kita harus mengedukasi, mengumumkan, mensosialisasi, namun bukan di level strategik tapi di level operasionalnya. Apa yang harus dilakukan oleh mereka dalam kehidupan sehari-harinya, terutama jika mereka menghadapi insiden keamanan komputer. Last but not least adalah melakukan evaluasi untuk bisa memahami seberapa efektif fungsi kinerja dari CSIRT yang telah dibangun. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda lihat di sini langkah 1 sampai langkah 4 itu sifatnya adalah strategik ya. Dan langkah 5 sampai 8 itu yang jauh lebih operasional, yang merupakan penurunan ya dari yang strategis tersebut menjadi level yang lebih detail. Dari sini juga kita bisa melihat bahwa dukungan perlu diperoleh dari seluruh lapisan stakeholders yang ada di organisasi. Baik manajemen puncak, ya, kemudian di level manager, ya, di level supervisor, staff, ya, secara end to end. Karena yang namanya insiden bisa terjadi di mana saja, di titik mana saja, dan bisa mempengaruhi seluruh organisasi. Untuk penjelasan lebih detail mengenai apa yang harus dilakukan dalam setiap langkah tersebut, silakan saksikan video saya yang berikutnya. Sekian dan terima kasih.